Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Pramana Putri dengan NIM 240901. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial menggunakan Excel untuk membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke studi kasusnya. Ini dia studi kasusnya untuk Modern Architects. Artinya, dia punya usaha di bidang arsitek yang selama bulan Januari tahun 2004. Nah, ini transaksinya kita akan buat ke jurnal umumnya. Halnya itu JU01, berarti jurnal umum ke-1. Tanggalnya 20Y4 bulan Januari. Transaksi A. Karina membuka rekening bank atas nama Modern Art sebesar 50 juta. Berarti kas bertambah di debit sebesar 50 juta dan modal Karina bertambah di kredit sebesar 50 juta. Keterangannya yaitu Modern Art membuka rekening bank. Lanjut, di bagian B, membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari seharga 3 juta. Berarti membayar sewa, otomatis kas kita berkurang. Jadi beban sewa bertambah di debit sebesar 3 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 3 juta. Keterangannya membayar sewa untuk bulan Januari. Lanjut, di bagian C, membeli kendaraan operasional seharga 30 juta dengan membayar tunai 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Jadi, kendaraan kita bertambah 30 juta karena kita telah membayar tunai seharga 7.500.000, berarti kas kita seharga 7.500.000 dan sisanya wesel bayar, yaitu 30 juta dikurang 7.500.000, hasilnya 22.500.000 berada di kredit. Membeli kendaraan, bagian D. Lanjut, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit, berarti peralatan kita bertambah di debit sebesar 9.500.000 dan kas kita berkurang di kredit sebesar 9.500.000. Keterangan membeli peralatan. Bagian E. Membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.800.000. Jadi, perlengkapan kita bertambah di debit sebesar 1.800.000 dan karena kita membeli, jadi kas kita berkurang di kredit sebesar 1.800.000. Keterangannya yaitu membeli perlengkapan. Bagian F. Membayar kas untuk polis asuransi tahunan sebesar 3.600.000. Berarti asuransi dibayar di muka berada di debit sebesar 3.600.000 dan karena kita membayar, otomatis kas berkurang berada di kredit sebesar 3.600.000. Lanjut bagian G. Menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan sebesar 10.500.000. Berarti kas kita bertambah di debit sebesar 10.500.000 dan pendapatan jasa profesional berada di kredit sebesar 10.500.000. Keterangan menerima kas dari klien. Lanjut bagian H. Membayar kas untuk beban lain-lain. Jadi beban lain-lain berada di debit sebesar 1.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Keterangannya yaitu membayar beban lain-lain. Lanjut di transaksi I, membayar utang kepada kreditur sebesar 5 juta. Transaksi J, membayar angsuran wesel bayar yang telah jatuh tempo seharga 750. Transaksi K,
menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru yang jatuh tempo di bulan Februari. Berarti beban cetak biru berada di debit sebesar 5.500.000 dan utang usaha kita berada di kredit sebesar 5.500.000. Keterangannya, menerima tagihan yang jatuh tempo. Lanjut ke transaksi L. Mencatat pendapatan jasa atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Februari sebesar 22.350.000. Berarti piutang usaha berada di debit sebesar 22.350.000 dan pendapatan jasa profesional berada di kredit sebesar 22.350.000. Keterangan menerima pendapatan jasa. Lanjut bagian M. Membayar gaji asisten. Berarti beban gaji berada di debit sebesar 8 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 8 juta. Keterangan membayar gaji asisten. Bagian N. Membayar bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan untuk Januari sebesar 550. Beban kendaraan berada di debit sebesar 550 dan kas berada di kredit sebesar 550. Keterangan membayar biaya-biaya kendaraan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semuanya yang debit dan kredit dengan rumus sama dengan sum. Dan kita pilih dari baris ke atas sampai yang bawah. Masuk ke buku besar. Nah, pertama-tama kita menuliskan nama akunnya. Yang pertama itu adalah kas dengan nomor akun 111. Tanggal transaksinya itu 20Y4 bulan Januari. Nah, kita lihat di jurnal umum yang mana transaksi kas. Nah, terdapat di bagian A, itu berada di debit dengan modal H membuka rekening bank. Jadi kita langsung pindahkan saja A. Terus keterangannya modern H membuka rekening bank. Tadi berada di debit sebesar 50 juta, otomatis kita simpan juga di buku besar di debit sebesar 50 juta. Selanjutnya bagian B. Sama dengan yang awal tadi, kita cuma pindahkan keterangan dan dia berada di mana, di debit atau di kredit. Yang kita pindahkan itu keterangannya untuk di buku besar. Di bagian C juga terdapat kas. Nah, kita perlu hati-hati dan teliti. Di sini bagian D tidak ada kas, berarti langsung pindah ke bagian E. Itu membeli perlengkapan. Di sini kas berada di kredit sebesar 1.800.000. Jadi, bagian E membeli perlengkapan berada di kredit sama dengan, dan langsung kita pencet nominalnya yang berada di jurnal umum. Lanjut di bagian F, di sini terdapat kas berada di kredit juga. Bagian G, nah bagian G ini kasnya berada di debit. Seharga 10.500.000. Begitupun dengan transaksi lain, kita hanya memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Bagian I juga ada kas. Dan bagian J, kita menemukan kas lagi di kredit sebesar 750. Membayar angsuran wesel.
kita cuma copy ya, langsung kita pindahkan. Tadi seharga 750. Selanjutnya di bagian M terdapat juga transaksi akun kas. Itu di debit, di kredit. Dan N terakhir berada di kredit sebesar 550. Nah, untuk menjumlahkannya, kita hanya perlu memencet tombol sama dengan, terus pilih kolom debit yang pertama itu yang 50 juta, dan di debit sebelum saldo, kita tambahkan dan dikurang kredit. Langsung kita bisa lihat hasilnya itu 28.800. Nah, kita juga perlu ingat untuk menulis nomor akunnya yang di jurnal umum. Karena tadi kas, berarti nomor akunnya itu 111. Oke, begitu seterusnya. Nah, lanjut. Setelah kita membuat kas, kita beralih ke piutang usaha. Nama akun piutang usaha, nomor akun 112. Nah, kita lihat di jurnal umum yang mana termasuk piutang usaha. Dan ternyata ada di transaksi L. Nah, transaksi L itu berada di debit sebesar 22.350. Jadi menerima pendapatan jasa di debit sebesar 22.350. Kita langsung pindahkan saja sama dengan dan diklik. Oke, langsung pindah. Nah, bagian ini selanjutnya ada perlengkapan, nomor akun perlengkapan, nomor akun 113. Kita cari di jurnal umum yang mana termasuk perlengkapan, dan ternyata kita menemukan di bagian transaksi E. Itu membeli perlengkapan berada di debit sebesar 1.800. Lanjut, nama akun asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 114. Sama seperti cara di atas, kita hanya mencari di jurnal umum yang mana termasuk asuransi dibayar di muka dan kita pindahkan di buku besar. Lanjut di nama akun kendaraan dengan nomor akun 121. Kita lihat di jurnal umum yang mana transaksi yang kendaraan berada di bagian C, itu membeli kendaraan berada di debit sebesar 30 juta. Kita tulis, kita pindahkan kendaraan 30 juta. Oke, berada di debit. Nah, selanjutnya peralatan dengan nomor akun 121. Kita cari di jurnal umum yang mana transaksi peralatan terdapat di bagian D. Di debit ya. Jangan lupa untuk di jurnal umum dipindahkan juga bagian refnya itu kita isi dengan nomor akun yang telah kita buat di buku besar. Peralatan bagian D berada di debit sebesar 9.500.000. Oke, lanjut di bagian akun utang usaha dengan nomor akun 211. Ya, di bagian D terdapat utang usaha, transaksi utang usaha. Ini
Sama ya dengan yang di atas, kita cuma pindahkan saja. Bagian I lagi membayar utang kepada kreditur sebesar 5 juta. Dan bagian K 5.500.000. Nama akun setelah utang usaha itu kita lanjut pindah ke wesel bayar dengan nomor akun 212. Kita cari di jurnal umum. Nah, kita dapat di bagian C. Langsung saja kita pindahkan. Seharga 22.500.000. Kita cari lagi yang mana termasuk wesel bayar. Nah, ini transaksi J. Terdapat juga. Dia berada di debit sebesar 750. Langsung kita tambahkan saja. Nah, lanjut di bagian akun modal Karina. Modal Karina dengan nomor akun 311 karena dia modal. Berada di transaksi A sebesar 55 juta kredit. Lanjut di pendapatan jasa profesional dengan nomor akun 411. Kita lihat di jurnal umumnya yang mana merupakan pendapatan jasa profesional. Nah, di bagian transaksi G ini ada menerima kas dari klien. Berada di kredit sebesar 10.500.000. Langsung saja kita pindahkan. Selanjutnya kita cari di bagian L. Terdapat pendapatan jasa profesional. Berada di kredit juga sebesar 22.350.000. Oke, lanjut. Begitu seterusnya untuk beban gaji, beban cetak biru, beban sewa, dan beban kendaraan. Kita hanya perlu memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, inilah hasil buku besar yang telah dipindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya kita pindah ke neraca saldo. Sebelum itu kita ubah dulu di sini pengaturan agar debit dan kreditnya ke dalam bentuk rupiah. Oke, yang pertama kita masukkan keterangan kas dengan dia berada di debit sebesar 28.800.000. Lanjut, piutang usaha di debit. Piutang usaha sama ya, nama akunnya dikasih pindah ke neraca saldo di bagian keterangan, dan hasil akhir dari buku besar itu dipindahkan di neraca saldonya, apakah dia ada di kredit atau di debit. Begitu seterusnya. Nah, di akhir kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Kita tarik dari atas ke bawah
Begitupun dengan kredit, dengan sum kita tarik dari atas ke bawah sehingga menghasilkan hasil akhir yang balance. Oke. Nah, di bagian ref atau kolom kode akun, jangan lupa untuk mengisi yaitu JU01 di buku besar. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kalau dijumlahkan total debit dan kredit, maka jumlahnya harus sama. Kalau tidak, sudah dipastikan salah. Itulah tadi penjelasan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.